Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi-pagi kediaman Abi Manyu sudah heboh saja. Rupanya Nyonya Warsa sengaja berkunjung untuk memberikan kejutan seraya membawa sarapan sehat untuk Bumil yang terbuat dari bayam sehat, buah kiwi, yogurt, dan susu almond. Membayangkan saja Vivi sudah mau muntah, apalagi suruh makan membuat perempuan itu galau sendiri. "Mah, ini aku makan nanti aja ya, aku sudah kenyang," tolak Vivi greget sendiri. Sepertinya mertuanya tipikal orang tua zaman now yang cukup ngeyelan. "Mas, aku kan gak doyan, itu makanan untuk orang hamil," bisik perempuan itu jelas tak suka. "Aku kan sudah bilang, repotnya tanggung sendiri. Salah siapa pakai acara ngadu ke mama segala?" jawab Abi santai. Bagi Nyonya Warsa, kehamilan menantunya itu sangat dinanti-nanti, mengingat hampir 5 tahun pernikahan putranya belum dikaruniai seorang cucu dari anak semata wayangnya. Ini calon cucu pertama, jadi sangat wajar kalau diperlakukan spesial. "Vi, kemarin aku tanya kamu gak bales. Terus tanya Abi, katanya hari ini nanti mau nganter cek kandungan ke dokter. Nanti sama mama aja ya, mama juga pengen tahu kondisi calon cucu mama." Vivi sempat tersedak susu yang tengah diminum. "Hati-hati dong nak." "Loh, kok ini susunya bukan susu hamil sih? Kamu kalau minum susu harusnya yang khusus buat hamil. Abi ini gimana sih? Susu yang rajin mama rekomendasikan gak diminum?" Nyonya Warsa tidak menemukan satu kotak pun bekas kardus susu ataupun kaleng yang tersedia di dapur. Malah menemukan sejenis susu rendah lemak yang biasanya digunakan untuk perempuan diet. "Diminum kok mah, cuma lagi habis aja, jadi minum seadanya." "Oh, ya sudah, nanti setelah dari rumah sakit kita sekalian belanja buat keperluan kamu." "Mah, periksanya nggak jadi sekarang. Kebetulan hari ini dokter yang biasa nangani sedang cuti, masih minggu depan mah." Sela Abi ikut pusing juga. Kalau ibunya tahu bisa geger urusannya. Cukup perempuan yang begitu Abi sayangi dan hormati itu taunya setelah lahir saja. "Kalau begitu cari dokter lain saja, mumpung mama sedang banyak waktu. Aku kepingin tahu juga calon cucu mama." "Astaga, kenapa mertuaku rewel sekali? Mampus kalau mama tahu." Vivi menyikut suaminya untuk ikut mencari solusi ibunya yang cukup ngeyel. "Mah, Abi tuh hari ini lagi gak pengen kemana-mana, kurang enak badan. Check up lusa saja ya. Lagian kalau dokternya langganan kan enak, udah hafal." Bujuk Abi mencoba mencari solusi. Nyonya Warsa nampak merengut. Sedari kedatangannya sudah begitu antusias. "Ya sudahlah, nggak apa-apa, tapi besok kirim hasilnya ya. Mama seneng banget kalau dengar calon cucu mama sehat," ujar perempuan paruh baya itu terharu bahagia. Membayangkan jadi nenek adalah impiannya. "Iya mah, hasilnya pasti kami kabari seperti yang sudah-sudah," jawab Vivi tersenyum meyakinkan. Agak siangan sedikit mertuanya pulang. Vivi pun langsung merasa lega dan membuang sisa makanan yang tadi sempat dibawa mertuanya untuk dirinya. "Itu padahal sehat loh Vi, walaupun gak hamil, bagus untuk tubuh kamu," kata Abi menyayangkan. "Kamu aja sana yang makan, orang gak doyan kok dipaksa." "Akhirnya mama kamu pulang juga," ujar perempuan itu merasa plong. Selamat tentunya, sandiwara mereka. Abi menyingkirkan satu bekal makanan sehat buatan mamanya yang belum tersentuh. Sayang sekali kalau harus dibuang semuanya. Lebih baik ia berikan pada Ajeng yang memang sedang jelas mengandung. Sementara Ajeng yang baru saja keluar dari unit apartemennya, perempuan itu baru saja membuka tombol buka di panel lift, lalu masuk. Tiba-tiba seseorang dari arah luar ikut masuk juga, membuat dua pasang netra itu tak sengaja saling menatap. "Ajeng," sapa seseorang hampir tak percaya.
Beneran kamu? Ya ampun, dari mana? Tanya pria itu merasa speechless. Perempuan itu termangu di tempat, hampir tidak percaya dipertemukan dengan seseorang yang selama ini masih memenuhi hatinya. Kak Denis, jawabnya tercekat. Iya, aku mencarimu, kata Hanan kerja di luar kota, tapi kamu di sini, ujar pria itu cukup antusias. Ajeng yang sebenarnya tidak siap untuk bertemu dengan Denis, terlebih tentang kondisinya saat ini. Sayangnya, takdir hari ini mempertemukan keduanya kembali. Ajeng langsung keluar dari lift begitu pintu itu terbuka dengan Denis mengikutinya. Kamu mau kemana? Apa kita bisa bicara? Tanya Denis, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Keduanya pun mengobrol di taman tak jauh dari apartemen itu. Akhirnya, setelah sekian purnama tanpa kabar, Denis seperti menemukan titik terang bertemu dengan tambatan hatinya lagi. Namun mendadak ia merasa kecewa saat respon Ajeng tak lagi sama. Keduanya begitu dekat satu sama lain, bahkan merasa spesial karena mempunyai perasaan yang sama, walaupun tidak pernah membuat kesepakatan pacaran. Denis menunggu waktunya tiba dan akan langsung meminangnya. Apa aku punya salah? Kenapa kamu tiba-tiba blokir WA aku? Tidak pernah balas DM aku? Tanya pria itu kebingungan. Aku sudah lama tidak bersosial media. Maaf, tapi sekarang kita udah beda. Maksudnya, ada apa, Ajeng? Kamu bahkan membohongi adikmu tentang tempat tinggalmu. Kamu tidak seperti Ajeng yang aku kenal, ujar Denis merasa begitu kecewa. Perempuan yang selalu ia sebut dalam doanya tak lagi sehangat terakhir mereka bertemu. Denis dan Ajeng terpisah lantaran pria itu melanjutkan studi ke luar negeri. Mereka masih rajin berkomunikasi lewat sosial media, namun beberapa bulan yang lalu mendadak Ajeng memutus semua kontaknya. Tolong jangan beritahu Hanan tentang keberadaanku, aku sengaja berbohong, jawab Ajeng yang membuat Denis terdiam, merasakan aura yang berbeda dari diri Ajeng. Kamu tinggal di mana? Aku tidak akan beritahu Hanan, tolong buka blokiran WA aku Ajeng, banyak hal yang harus kita bahas, aku tidak bohong kan menepati janjiku setelah lulus kuliah. Nanti aku buka. Maaf kak, aku masih ada urusan. Pamit Ajeng yang sebenarnya merasa malu dan cemas tentang kondisinya saat ini. Urusan apa? Bolehkah aku mengantarmu? Pinta Denis harap-harap cemas. Gak usah kak, aku pergi dulu, ujar perempuan itu bergegas. Denis yang sebenarnya tengah sibuk pun sampai lupa sejenak mengejar Ajeng untuk meminta penjelasan. Kamu mengikutiku? Iya, beritahu tempat tinggalmu. Bagaimana caranya aku bisa menemuimu kembali setelah ini? Ujar pria itu tak mau kehilangan jejaknya. Nanti aku kirim lewat HP saja, aku pergi dulu. Ujar perempuan itu beranjak, bahkan terlihat gusar dan buru-buru. Ajeng, dia siapa? Abi menyerukan namanya yang hari itu memang berniat menemuinya. Ajeng menoleh ke sumber suara. Perempuan itu kaget tentunya. Segera pergi meninggalkan tanda tanya yang besar di antara Denis yang masih melihatnya beserta Abi yang menatapnya penuh ingin tahu. Laki-laki tadi siapa? Tanya Abi penuh selidik. Teman, jawab Ajeng datar. Cukup satu kata jelas membuat pria itu gemas. Abi tidak percaya begitu saja, apalagi jelas terlihat pria itu berusaha mengejarnya. Ada urusan apa denganmu? Tanyanya lagi, yang membuat keduanya saling menatap dalam diam. Tidak ada urusan apa-apa, ada apa kesini? Belum saatnya check up. Emang ada larangan seorang ayah ingin menjenguk calon anaknya? Lagian kamu tidak punya hak apapun, aku mau kesini atau tidak, ini rumahku juga. Jawab pria itu dengan santai.
Perempuan itu terdiam, lebih kepada malas untuk berdebat. Hatinya mendadak kacau, mengingat pertemuannya kembali dengan Dennis. Ada perasaan gelisah yang berbalut rindu, namun ia sadar dengan statusnya sekarang untuk lebih tahu diri. "Ayo pulang, kenapa berkeliaran di luar? Sebenarnya kamu mau kemana?" tanya Abi meneliti penampilan istri sirihnya yang sedikit berbeda. Gaun terusan selutut dipadukan dengan sneaker putih yang membalut kaki jenjangnya, perutnya yang sudah terlihat sedikit berisi namun belum begitu kentara, terlihat begitu cantik dengan rambut tergerai indah. Sejenak membuat Abi terpesona dengan ibu dari calon anaknya. "Bosen di rumah, pengen keluar aja," jawab perempuan itu sembari berjalan mendahului. "Ini aku bawa makanan sehat khusus untuk ibu hamil. Mama yang buat spesial untuk calon cucunya," ujarnya bangga. Ajeng menerimanya, lalu menaruhnya begitu saja di atas meja makan. "Nanti aku makan, tadi udah sarapan, kenyang," ujar perempuan itu sembari berlalu. "Semalam tidur jam berapa? Lain kali jangan terlalu larut, tidak baik untuk kesehatan anak kita," tegur pria itu terdengar cerewet seperti biasa. "Jangan khawatir, bayi ini sehat," jawabnya cepat. "Rencananya mau ngadain 4 bulanan kapan?" Vivi sudah menanyakan. "Kalau bisa di rumah saja, tentunya ada kamu juga di sana. Kalau merasa tidak nyaman, pura-pura saja datang sebagai tamu undangan." "Terserah kamu saja, sudah masuk bulannya," ujarnya sembari beranjak. "Aku meminta pendapatmu, pas 4 bulannya kapan?" Abi mengekor istrinya yang beranjak ke meja makan. "Hari ini," jawab Ajeng datar. "Oke, berarti lusa saja adain syukurannya, biar nanti Anto menjemputmu." Jawab perempuan itu sembari membuka makanan yang dikirimkan Abi untuknya. Perutnya masih lumayan kenyang, tetapi mulutnya pengen ngemil, membuat tanpa sadar Abi tersenyum menatapnya.